ingin disebut Islami. Kabar baik. Saya senang Bapak sehat-sehat. Saya banyak teman Tampu Oh ya Buolo. Pak, terima kasih banyak Pak. Saya di sini cek KDM aja kan siapa hari Quran katalar hari solokan buruan barawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji Prabowo, para ustadz, para menteri pasti terkejut teman-teman. Kang Deddy bukan keluarga Jawa Barat saja, Kang Deddy semuanya ya, keluarga manapun Kang Deddy berperilaku baik teman-teman. Bahkan ya warga pun ya menyambutnya dengan senang ya. Kalau Kang Deddy datang senang teman-teman. Wah, luar biasa ya teman-teman. Coba kita lihat dulu ya pidato Kang Deddy ngaji ini. Aing nyeun patung siapa disangka musyrik aing teh. Ari sia jadi patung teu asa musyrik. Mana batu ribu siapa boga duit jantang mah cicing. Patung eta teh. Si aing menyieun siapa jadi jadi patung. Balas lieur eta ngamanana. Makna zahir hungkul kan. Itu disangkana kopiah jangkung, baju koko disorban ini teh ke masjid eta agama. Ari dahar ladang maling doma. Lieur kan. Tuturkan ajaran sederhana, teuing urang kampung, teuing urang kota, turunan teu paduli, pulau ka atoh turunan mulia ari teu tarurun ti luhur mulia mah. Maka siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka siapa yang mengenal bangsanya, itulah manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia utuhnya adalah manusia yang memahami Indonesia secara utuh. Maka orang Sabang memahami Sabang secara utuh, orang Merauke memahami Merauke secara utuh, orang Sunda memahami Sunda secara utuh, orang Jawa memahami Jawa secara utuh, orang Sumatera, Bugis, Makassar, Mentawai seluruhnya memahami Indonesia secara local wisdom adalah kearifan budaya. Kearifan budaya adalah ketahanan bangsa. Dari kearifan budaya maka lahir ketahanan bahasa. Dari ketahanan bahasa maka lahir ketahanan pangan. Dari ketahanan pangan maka lahir ketahanan pakaian. Dari ketahanan pakaian maka lahir ketahanan kebudayaan. Dari ketahanan kebudayaan maka lahir ketahanan bangsa dan negara. Maka Indonesia, manakala seluruh bangsanya memahami dirinya, memahami lingkungannya, memahami kebudayaan secara utuh, maka dia adalah nasionalisme sejati. Tidak akan ada satu detik pun asing menguasai sanubari pikiran kita. Itulah perang kita sebenarnya. Itu beli masang lipstik di mana itu? Oh iya. Bukan sini. Iya Pak. Bukan ini, bukan sini itu lipstik. Iya Pak, ini sih Pak. Tapi walaupun bencana masih sempat menanam alis ya. Iya Pak. Iya Pak. Suami pensiunan. Pensiunan TNI Angkatan Laut Pak. Angkat sekarang tinggal di mana suaminya? di kampung ini Pak kami. Berarti sama Baru 6 suaminya bulan. sayang banget ya? Sayang banget Pak. Oh. Sudah pensiun dia. Udah Pak. pensiun tapi Iya, masih Pak. dilayani. Masih lah Pak. Masih. Suaminya masih aktif. Masih Pak. Masih perkasa. Ya, tapi gini Pak, rumah saya Pak, hancur banget. Waduh. Hampir 85% Oh, Pak. iya. Baru saya Pak mau menggadaikan SK suami, baru langsung hancur Pak. Ada lagi, Berapa Pak. itu suami yang digadaikan SK? 250 juta Pak. 250 juta. Iya Pak. Sekarang- Baru 6 bulan kami Pak. Sekarang keganti cuma 75. Iya, kami bersyukur. Tapi dua bersyukur. Ibu rumahnya yang hancur, saya hatinya yang hancur. Rumah hancur ada gantinya, hati hancur. Tak dapatlah aku gantinya sampai sekarang. Tapi itu masih kokom Pak gantinya. Si Kokom. Iya Pak. Kokom sudah tua. Pak. Apalagi ini lebih cantik lagi. Ini korban nyawa. Suami saya meninggal. Oh, meninggal ya. Ibu, kalau untuk rumahnya gini. Bentar. Yang untuk yang meninggal kan ini rumahnya dibantu 75. Suaminya meninggal dikasih santunan 25 juta ya. Buat suaminya aja yang meninggal. Buat keluarganya di luar rumah. Ya. Iya, Liaron 25 juta. 25 juta. Ibu dapat 25 itu mas santunan untuk suami. Bukan untuk rumah. Nah, ini Ibu. Pegang. Pegang. Pegang.
Dah. Ini yang meninggal. Dah, segitu. Dah, itu pasti lebih. Ini 1,5 miliar untuk pembangunan rumah Pak Kadesnya mana? Pak Kades. Dibuka dulu uangnya. Buka. Ayo buka. Uangnya. Nih, buka. Nah, biar kelihatan uangnya. Nah, nih. Jadi nanti nggak boleh lagi ada janda nggak punya rumahnya dibangunin, standarnya jangan 20 juta. Kenapa saya nggak setuju rumah rakyat miskin standarnya 20 juta? Kenapa saya nggak setuju kloset orang kaya harganya 150 juta? Jam tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah, untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Darori. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang, Pak. Bagaimana? 1, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget. Aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi. Nggak apa-apa, asal petani untung. Betul yuk. 2, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi.
bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin itu kotoran sapi jadi pupuk organik, puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya, bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT, nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, saya termasuk, yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu, saya jadi bupati ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan, ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi Deddy Mulyadi kerjanya sat-set wat-wat, ada banjir langsung benahin dari hulu ke hilir, ya kan? Bapak ini rumahnya kayaknya langganan banjir. Besok abis lebaran kita bangunin rumah kolong ya. Jadi kalau misalnya ada banjir, airnya masuk ke kolong aja. Jadi rumahnya nggak kebasahan. Amazing ya. Terus yang kemarin di Nyalindung, ini tanahnya pergeseran nih. Kalau misalnya di sini terus akan kegerus, harus direlokasi. Ada tanah nggak? Ada Pak, TKD, tanah kas desa. Oke, relokasi berapa? 25 rumah gitu kan. Satu rumah misalnya 100 juta. Ya berapa? 2,5 M. Langsung gitu, langsung
sat wat gitu, langsung impactnya itu dirasakan. Nah, saking cintanya sama Kang Deddy, ada ibu-ibu sampai tukeran sendal sama Kang Deddy gitu kan, saking cintanya. Emang kalau jabatan itu dipegang sama orang yang tepat itu ya akan tepat sasaran, akan impactnya itu langsung ke kita gitu kan, langsung dirasakan sama kita semua. Hebatlah, mudah-mudahan sehat terus ya Kang Deddy Mulyadi, amin. Deddy Mulyadi kerja. Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan Anda. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya, maut pingareunana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satu. Amin teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Kang Deddy disampaikan bahwa ya ingin disebut Islami. Seperti apa sih ingin disebut Islami itu ya? Boleh umroh tiap tahun boleh, tapi ya lebih penting beresin perut rakyat ya teman-teman. Beresin tuh perut rakyat, jangan sampai ada ya, rakyat kelaparan ya, seperti itu ya teman-teman. Bahkan tadi Kang Deddy dalam acara kunjungan ya, Kang Deddy pergi ke korban bencana dan ya nggak tanggung-tanggung teman-teman, 1,5 M ya Kang Deddy keluarkan. Dan Masya Allah ya teman-teman, luar biasa sambutan dari warga ya. Kang Deddy ya berbuat baik bukan kepada warga Jawa Barat saja ya, tapi semuanya. Masya Allah ya teman-teman ya, kita doakan Kang Deddy sehat selalu ya teman-teman ya, dan semoga panjang umur, amin ya rabbal alamin. Saya rasa Prabowo, para Ustadz, para menteri pasti terkejut teman-teman ya melihat tadi pidato Kang Deddy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.